Novel fiksi bela diri dan kultivasi Kaisar Naga Part 63. Edisi 621 hingga 630. Bersama suara serak, cerita di Lanut. Tepat saat pria berpakaian hitam itu mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk membunuh lagi, terdengar teriakan marah dari kejauhan, "Berani menyentuh orang-orangku dari divisi penindasan iblis, hari ini aku akan membuatmu datang dan tidak akan pernah kembali." Suara ini, seperti guntur, tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening dan mengucapkan kata demi kata, Luo. Kata-katanya seolah terjepit di antara giginya. Kemudian, pria berpakaian hitam itu menatap Lin Sen dengan ganas, ingin membunuhnya langsung dengan matanya. Pembasmi iblis tingkat bayangan dari divisi penindasan iblis telah tiba. Jika ini terus berlanjut, orang tidak bisa bunuh diri, saya khawatir mereka tidak bisa melarikan diri. Pria berpakaian hitam itu kejam dan berkata, "Lin Sen, kamu bisa bersembunyi di hari pertama, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi di hari ke-15. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan bersembunyi di divisi penindasan iblis selamanya." Setelah mengatakan ini, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menghilang ke dalam malam. Badan Lin Sen bergetar dan hampir jatuh. Meskipun secangkir teh ini sangat cepat, itu terlalu lama baginya. Sang bijak agung terluka dan hanya bisa kembali ke ruang ilusi. Tuntun dan Fen Mao melihat bahwa semuanya telah tenang, jadi mereka kembali untuk memulihkan diri. Tak lama kemudian, Lu Luo mendarat di tanah, melemparkan jubahnya, dan seperti seorang utusan yang turun di malam hari, dengan aura yang menakutkan. "Lin Sen, bagaimana situasinya?" Lu Luo berjalan mendekat, menatapnya dari atas ke bawah, dan sedikit khawatir. Terima kasih atas bantuanmu." Lin Sen mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajahnya. Karena tulang alisnya hancur, dia mengeluarkan banyak darah. Begitu banyak sehingga seluruh wajahnya menjadi merah padam, dan bau amisnya menyengat. Dia memang tampak sedikit malu. "Ayo, minum pil ini dulu." Lu Luo melihat ke arah pria itu pergi, matanya dingin, orang ini benar-benar berani menyerangmu secara terbuka di kota kekaisaran. "Jelas, itu sudah direncanakan sebelumnya. Ini salahku karena tidak keluar kota untuk menjemputmu terlebih dahulu." Di mana perlu menjemputku?" Lin Sen tersenyum pahit dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, "Pembunuhanku hanyalah sebuah kecelakaan. Tidak seorang pun dapat meramalkannya." "Tidak, Markis telah meramalkannya." Lu Luo berkata dengan suara yang dalam, "Dia mengirimku untuk menjemputmu di luar kota, tetapi aku lupa." Pada akhirnya, dia jarang menunjukkan ekspresi malu, "Aku sudah setengah jalan, dan seseorang menarikku ke rumah bordil untuk mendengarkan musik. Tetapi untungnya tidak terjadi apa-apa, jika tidak, apalagi Markis, bahkan aku tidak akan memaafkan diriku sendiri." Kutu kupret. Dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping. "Mengapa kamu bisa mengatakannya dengan begitu alami? Ayo pergi." Lu Luo terbatuk kering dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelidiki orang yang menyergapmu secara terperinci setelah masalah ini selesai. Karena pihak lain telah merencanakannya sejak lama, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan mudah. Jangan sampai mereka berpikir bahwa divisi penindasan iblis kita lemah dan dapat diganggu." Kata-kata ini diucapkan dengan suara keras. "Baiklah, mari kita kembali dulu." Lin Sen mengusap alisnya. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Pertama, dia bertemu monster di kapal terbang, dan akhirnya kembali ke kota kekaisaran, dan disergap lagi. Begitu banyak hal yang terjadi sehingga dia sedikit lelah secara fisik dan mental. Sebenarnya, yang tidak diketahui Lin Sen adalah bahwa lebih banyak hal terjadi di kota kekaisaran hari ini. Bahkan, ada lebih banyak perubahan daripada beberapa tahun terakhir. Kekacauan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Fakta bahwa Kaisar Jingyuan mengambil tindakan terhadap Lin Ninger memaksa serangkaian raksasa untuk berdiri di sisi yang berlawanan dengannya, dan permainan besar secara resmi dimulai. Meskipun Kaisar Jingyuan tidak melakukan gerakan apapun di permukaan dalam 2 jam terakhir. Sebenarnya, dia mengirim seseorang untuk membunuh Lin Sen, itulah tanggapannya. Tanpa diduga, dia salah menilai kekuatan bertarung Lin Sen. Seorang pengawal naga perak dari alam Xuanling tingkat ke-8 tidak dapat membunuhnya. Pria berpakaian hitam itu bergegas kembali ke istana,
dan dengan keterampilan badannya yang luar biasa, dia menghindari semua deteksi dan berjalan masuk. Ketika dia tiba di depan istana, dia melihat sesosok berdiri di sana. Apa yang kamu lewatkan?" Suaranya sangat tajam, itu adalah Qasim Han. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berlutut di tanah dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan topengnya. "Qasim Han, aku salah menilai kekuatan bertarung anak ini. Meskipun dia hanya tingkat kelima dari alam Xuanling, kekuatan bertarungnya sendiri pasti sebanding dengan tingkat ketujuh dari alam Xuanling, dan dia memiliki senjata spiritual yang sangat aneh padanya. Dia adalah Zhang Qianling." Zhang Qianling kembali dari Akademi Tianxuan dengan kemunduran, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia selalu merasa bahwa kemundurannya kali ini tidak dapat benar-benar mewakili kekuatan dan nilainya. Jadi dia meminta Kaisar Jingyuan untuk menyergap Lin Shen di kota. Kaisar Jingyuan setuju dan memintanya untuk lebih cepat. "Sayang sekali, itu tidak berhasil. Turunlah, rawat lukamu dengan baik hari ini dan jangan keluar lagi." Suara Qasim Han tajam dan tanpa emosi. Zhang Qianling gemetar saat mendengarnya. "Qasim, kali ini aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Jika kau memberiku kesempatan lagi, aku berjanji akan menghargainya dan tidak akan membiarkan anak itu pergi hidup-hidup." Dia mengira pihak lain akan menyerah padanya. "Anak bodoh, kau adalah pengawal naga perak, pengawal paling terpercaya yang mulia. Biaya pelatihan pengawal naga perak sangat mahal. Bagaimana mungkin dia menyerah padamu begitu saja?" Qasim Han tersenyum di wajahnya yang pucat. "Kali ini, aku hanya ingin kau kembali dan beristirahat dengan baik. Ingat, di pengawal naga perak, setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk gagal, dan kau telah menggunakan 2 di antaranya." Mendengar ini, hati Zhang Qianling seperti ditusuk oleh pedang panjang. Sedikit lega, tetapi kemudian muncul keengganan. Dia bersujud dengan keras di tanah. Terima kasih Qasim karena telah memberiku kesempatan lagi." Setelah itu, wajah Zhang Qianling menjadi pucat dan dia segera meninggalkan istana. Qasim Han menyipitkan matanya dan tertawa dingin, sepertinya semuanya akan ditunda sampai besok. "Besok adalah upacara pemujaan leluhur. Kami menasihati kalian, para pengkhianat, untuk tidak terlalu sombong. Begitu kalian menyinggung garis bawah yang mulia, tidak peduli siapa kalian akan mati tanpa tempat pemakaman." Seluruh istana menjadi suram. Sebagai seorang Qasim yang melayani Kaisar Jingyuan secara pribadi, Qasim Han adalah salah satu orang yang paling dipercayainya. Berkali-kali, kata-kata Qasim Han mewakili dekrit kekaisaran. Kaisar Jingyuan tampaknya sendirian, menghadapi sekelompok raksasa, tetapi sebenarnya, ia memiliki banyak kartu untuk dimainkan. Namun, seorang kaisar yang cerdas akan menyembunyikan semua hal ini secara rahasia. Kaisar Jingyuan ahli dalam kekuatan kaisar, dan tahu cara memeriksa dan menyeimbangkan serta mempermainkan hati orang-orang. Saat menghadapi menterinya di hari kerja, ia tentu harus menjaga kartunya. Qasim Han juga merupakan salah satu bidak catur tersembunyinya. Pada saat ini, sesosok berjalan cepat dalam kegelapan. "Apakah yang mulia tertidur?" Pria itu berkata dengan ringan. "Anda menunggu hingga larut malam untuk datang, Anda benar-benar bersembunyi cukup dalam." Qasim Han tersenyum, "Yang mulia belum tertidur, hanya menunggu Anda." Pria itu mengangguk, melewati Qasim Han, dan berjalan masuk ke ruangan. Orang ini adalah kartu berikutnya yang akan dimainkan Kaisar Jingyuan. Permainan antara kedua belah pihak telah memasuki tahap yang sangat panas. Itu tergantung pada siapa yang dipaksa untuk menunjukkan kartunya terlebih dahulu. Di bawah pimpinan Luluo, Lin Shen bergegas kembali ke divisi penindasan iblis. Su Yuwei berdiri di depan gang divisi penindasan iblis, mondar-mandir. Karena tidak dapat mengejar kecepatan Luluo, dia tidak mengikutinya, tetapi hanya menunggu di sini. Harus saya katakan bahwa suasana menunggu itu sangat mencemaskan. Untungnya, Lin Shen dan Luluo kembali dengan selamat tanpa bahaya apapun. "Apakah kamu baik-baik saja dengan luka-lukamu?" Su Yuwei melangkah maju, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya yang indah. Lin Shen tersenyum dan melambaikan tangannya, "Jangan khawatir, adik perempuan senior, aku sangat energi." "Baguslah kamu baik-baik saja." Su Yuwei menarik kembali pandangannya. "Besok adalah upacara pemujaan leluhur sekali dalam 1000 tahun dari dinasti Yan Agung. Ingatlah untuk beristirahat lebih awal hari ini." "Oke." Lin Shen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa.
Dia hanya tidak ingin Su Yuwei khawatir. Selanjutnya, dia akan bergegas kembali ke Akademi Tianxuan untuk menemui saudara perempuannya. Setelah mengetahui identitas saudara perempuannya, Lin Shen sangat khawatir tentang keselamatan saudara perempuannya. Bagaimanapun juga, kota kekaisaran adalah wilayah kaisar gugup itu. Bagaimana jika dia putus asa? Di gang, beberapa pembunuh iblis datang dan pergi. Ketika mereka melewati Lin Shen, mereka akan menunjukkan ekspresi terkejut, dan mata mereka tidak bisa berhenti menyapunya. Sepertinya mereka sedang mengamatainya dari atas ke bawah dengan saksama. Lin Shen juga merasa sedikit aneh. Bukankah aku baru saja kembali dari misi? Mengapa kamu begitu peduli padaku? Saat itu, bahkan Song Ru yang berada di luar kota sangat terkejut. Apa yang terjadi? Dia bingung. Kamu masih sangat muda, dan kamu akan segera menerobos ke tingkat ke-6 alam Xuanling. Tidak heran Markis ingin menjadikanmu pewaris masa depan. Lu Luo hanya punya waktu luang untuk mengamati Lin Shen dari atas ke bawah saat ini. Aku ingat saat kita bertemu terakhir kali, wilayahmu tidak begitu kuat. Aku hanya bisa berkata, kamu berbakat. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lu. Lin Shen biasanya bersikap rendah hati, tetapi tiba-tiba dia tercengang saat baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya. Tunggu, Tuan Lu, apa yang baru saja Anda katakan? Lin Shen mengulurkan tangan dan menggaruk telinganya. Apakah dia berhalusinasi lagi? Maksudku, selamat karena telah menjadi penerus yang ditunjuk oleh Markis. Lu Luo tersenyum, bahkan 4 pembunuh iblis tingkat bayangan seperti kita tidak pernah dilatih dengan saksama oleh Markis. Aku tidak menyangka Markis akan begitu memanjakanmu. Sebenarnya, aku mengerti bahwa kamu berbakat dan memiliki karakter yang baik. Sebagai seorang ahli binatang 3 kehidupan, kamu adalah yang terbaik di seluruh dinasti Yan. Saat dia mengatakan itu, Lu Luo juga menepuk bahu Lin Shen. Dalam hal bakat, tidak ada seorang pun di generasi muda seluruh dinasti yang dapat menandingimu, kan? Markis, tunjuk aku sebagai penerus. Kali ini, Lin Shen yakin bahwa dia tidak salah dengar. Sebelumnya, Song Ru mengatakan hal yang sama. Tetapi dia pikir itu hanya lelucon. Ketika seseorang membicarakan hal ini di jalan, Lin Shen tidak menganggapnya serius. Alhasil, setelah tiba di divisi penindasan iblis, bahkan Lu Luo pun mengatakan hal yang sama. Siapa dia? Salah satu dari 4 pembunuh iblis tingkat bayangan, pejabat tingkat tinggi di divisi penindasan iblis. Dia tidak akan bercanda dan menipu dirinya sendiri, kan? Kapan itu terjadi? Lin Shen bingung, dia sama sekali tidak siap. Di sisi lain, Su Yuwei juga tercengang, biarkan dia mengambil alih divisi penindasan iblis di masa depan. Dia tidak menganggap Lin Shen tidak memenuhi syarat, tetapi dia hanya berpikir bahwa ini terlalu tiba-tiba. Tidak pernah ada tanda-tanda, bahkan tidak ada penjelasan. Itu seperti memaksa bebek memanjat pohon. Bahkan kamu tidak tahu. Lu Luo melihat wajah Lin Shen yang bingung dan menganggapnya sangat lucu. Tanpa sepengetahuanmu, Markis memutuskan semua ini secara langsung. Haha, ini lebih menarik. Tapi jangan tanya aku juga tidak tahu. Kamu harus menemui Markis secara langsung dan bertanya padanya. Lu Luo tersenyum dan melambaikan tangannya. Markis ada di lantai atas, dan berkata bahwa setelah kamu datang, biarkan aku mengantarmu menemuinya. Setelah itu, Lu Luo tiba-tiba merendahkan suaranya dan menarik Lin Shen ke samping. Dengarkan aku, jika Markis bertanya kepadamu nanti, jangan katakan bahwa aku lupa mengantarmu, jika tidak Markis akan menghukumku lagi, mengerti? Aku mengerti. Lin Shen mengangguk berulang kali. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Lu Luo terlalu kuat, tidak mungkin, dia tidak mampu memprovokasi dia. Kalau begitu, adik junior, aku akan menemui Markis terlebih dahulu, kamu harus istirahat lebih awal. Lin Shen melambaikan tangan ke Su Yuwei dan memberinya tatapan meyakinkan. Su Yuwei menatap punggung Lin Shen yang menjauh dan menyipitkan matanya yang indah. Keadaan menjadi semakin membingungkan. Kau, apakah sudah menyelesaikan misi dengan sukses? Serahkan misi dan ganti lencana pinggangmu. Lu Luo menoleh ke Su Yuwei dan berkata dengan sabar, mulai hari ini, kalian akan resmi menjadi pembasmi iblis tingkat pemusnahan. Aku khawatir akan ada lebih banyak kejadian aneh yang rumit untuk dihadapi di masa mendatang. Ada baiknya semua orang mempersiapkan mental sehari lebih awal. Terima kasih, Tuan Lu. Su Yuwei mengangguk,
lalu melangkah ke divisi penindasan iblis. Di sisi lain, Lu Luo dengan cepat mengejar langkah Lin Sen. Apakah kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Lu Luo menegaskan berkali-kali. Dapat dilihat bahwa dia sangat takut pada Chang Yunhou. Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Tanda tanya. Sebenarnya, Lin Sen diam-diam mengeluh dalam hatinya, jika bukan karena kehidupanku yang keras, aku hampir terbunuh olehmu. Kuncinya adalah tidak ada cara untuk bernalar tentang masalah ini. Memasuki lantai atas, Lu Luo mendorong pintu hingga terbuka. Markis, Lin Sen sudah kembali. Setelah itu, Lu Luo langsung menyuruh Lin Sen masuk, dan dia berjalan keluar pintu beberapa langkah dan menutup pintu dengan hati-hati. Melihat Markis Chang Yun yang membungkuk di atas meja, suasana hati Lin Sen sangat rumit. Dia tahu bahwa sejak dia memasuki divisi penindasan iblis, Markis Chang Yun mulai menemukan cara untuk membuka jalan baginya. Setelah dia mengambil tugas untuk pergi ke kota Changxin, Markis Chang Yun menggunakan segala cara untuk membiarkannya dengan cerdik menyelamatkan nyawa Zhou Hongyun, dan membiarkan keluarga Huo berutang budi padanya lagi. Desain-desain ini tampaknya hanya kebetulan, tetapi sebenarnya merupakan hasil dari banyak deduksi dan perhitungan. Selama beberapa hari di Sanhaiguan, saya mengenal Xiao Mingfeng. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Semua ini selesai dalam waktu seminggu. Untuk menyelesaikan tata letak yang begitu canggih dalam waktu yang begitu singkat. Saya berani bertanya, siapa lagi yang bisa melakukan ini kecuali Chang Yunhou yang bertanggung jawab. Dia telah mengabdikan dirinya kepada saya dan hampir membayar semua usahanya. Dan jika saya tinggal di Sanhaiguan selama beberapa hari lagi sesuai dengan tata letak aslinya. Setelah upacara pemujaan leluhur, semua kekacauan akan berakhir dan debu akan mengendap, dan saya akan kembali lagi. Pada saat itu, saya tidak akan terlibat dalam pusaran yang rumit ini. Tetapi saya tidak memilih itu. Tuanku, Lin Sen menarik napas dalam-dalam, dan ribuan kata keluar dari bibirnya, tetapi dia tidak dapat mengatakannya pada akhirnya. Dia ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan sesuatu dari cincin itu. Ini, lengan monyet ini adalah barang terlarang yang kita sita kali ini, dan sekarang saya akan menyerahkannya. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Chang Yunhou. Ketika dia menerima surat dari Raja Zhenbei, dia sudah tahu semua ini. Raja Zhenbei memberitahu Lin Sen semua seluk-beluk masalah ini, dan memintanya untuk memilih secara langsung. Dan Lin Sen memilih untuk kembali tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil lengan monyet itu dan melemparkannya kembali. Angin kencang menyambar, dan lengan monyet itu menghilang begitu saja. Lin Sen tahu bahwa ini adalah pembunuh iblis tingkat bayangan lainnya, Shadow. Kekuatan tempurnya sendiri sangat kuat, dan sangat mungkin dia bahkan lebih kuat dari Lu Luo. Namun, dia jarang mengambil tindakan dan jarang menjalankan misi. Sebagian besar waktu, dia akan menggunakannya untuk melindungi Chang Yunhou, mengikutinya dari dekat, dan tidak pernah pergi. Kamu menyelesaikan misi ini dengan sangat baik. Mata Chang Yunhou tertuju pada wajah Lin Sen, dan dia ingin tertawa. Karaktermu yang keras kepala juga sangat mirip dengannya. Kakekku, Lin Sen mengangkat alisnya, tahu bahwa dia seharusnya berbicara tentang Lin Tianming. Ya, itu dia. Chang Yunhou menatap Lin Sen dari atas ke bawah sejenak. Aku tidak tahu bagaimana dia melatihmu, tapi, butuh banyak usaha untuk melatihmu menjadi karakter seperti itu. Karakterku, Lin Sen merenung. Berpikir dengan saksama, kakek tidak pernah mengajarinya apapun kecuali beberapa pemikiran dan cara menghadapi orang lain ketika dia masih muda. Lagi pula, dia tidak ada di rumah hampir sepanjang waktu. Bahkan ketika saudara perempuannya disiksa oleh racun dingin, dia tidak ada di sana. Sebaliknya, 3 kakak laki-laki dan perempuan senior diajari secara pribadi olehnya selama beberapa tahun dan belajar banyak. Terkadang Lin Sen juga bertanya-tanya mengapa kakek tidak mengajari dirinya sendiri dan saudara perempuannya. Saudara perempuannya dan dia sama-sama berbakat. Namun, tidak ada jawaban untuk ini. Ya, karaktermu. Chang Yunhou tersenyum. Jangan pernah menyerah, miliki batasmu sendiri, kejam dan licik seperti rubah, jangan pernah berlatih secara membabi buta, tahu kapan harus puas dan tahu kapan harus marah. Lin Sen menyentuh hidungnya dan tidak bisa menahan tawa. Tidak diragukan lagi merupakan kehormatan besar untuk dipuji oleh orang penting seperti Chang Yunhou. Oke,
mari kita bicara bisnis. Chang Yunho tersenyum tipis, dan dengan jentikan jarinya, seperangkat alat minum teh tiba-tiba muncul di atas meja. Dia sendiri yang merebus air, menyeduh teh, dan mengisi cangkir untuk Lin Sen. Lin Sen sedikit tersanjung. Pihak lain mengenal kakeknya, jadi dia adalah orang yang lebih tua darinya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bagaimana mungkin seorang yang lebih tua membuat teh untuk orang yang lebih muda? Cobalah. Chang Yunho mengangkat alisnya dan berkata, dulu, kakekmu dan aku suka minum teh ini. Lin Sen mendengar ini dan tidak terus menolak. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, merasakan kenikmatan aroma teh yang meledak di ujung lidahnya, dan untuk sesaat bahkan pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Teh yang enak. Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini memang teh yang enak. Markis Chang Yun terkekeh, sebenarnya, kamu seharusnya tidak kembali. Aku harus kembali. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap Markis Chang Yun tanpa ragu, mengungkapkan tekadnya, jika aku tidak kembali dan membiarkan kalian membuat rencana dan melawan Kaisar Guguk itu, bukankah kalian akan memikul tanggung jawab untukku? Aku, Lin Sen, setidaknya seorang pria setinggi 7 kaki. Bagaimana aku bisa melemparkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi milikku kepada orang lain? Jika kalian tidak kembali pada saat ini, setelah upacara pemujaan leluhur, kemuliaan akan kembali. Markis Chang Yun tahu temperamen Lin Sen, jadi dia tidak memaksanya, tetapi hanya menjelaskan dengan ringan, ketika saatnya tiba, aku akan membuka semua jalan untukmu. Ketika kalian kembali, kalian dapat membawa momentum seorang jenius dan melompat untuk menjadi perwakilan generasi jenius baru di mata dunia. Ketika saatnya tiba, bahkan Kaisar Jingyuan tidak dapat menyentuhmu sama sekali. Tetapi kalian tiba-tiba memilih untuk kembali, mengganggu penempatan awalku, dan aku hanya bisa menanggapi dengan pasif. Mendengar kata-kata Markis Chang Yun, Lin Sen merasakan banyak rasa terima kasih di dalam hatinya. Meskipun tidak ada hubungan darah, dia bersedia membantuku. Entah karena hubungan lama dengan kakekku atau hal lain, aku akan menerima perhatian seperti ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalasnya. Aku khawatir dengan adikku. Lin Sen berkata terus terang, setelah aku tahu semua ini, jika kamu masih memilih untuk tidak kembali, maka aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi. Kamu benar-benar sama dengan Lin Laomo. Chang Yunho tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. Kesampingkan ini untuk saat ini, situasi saat ini seperti awan asap yang luas, bergulung-gulung dan bergelombang. Ini bukan hanya permainan antara aku dan Kaisar Jingyuan, tetapi juga permainan antara kakekmu dan dia, dan pada saat yang sama, ini juga permainan antara Raja Zhenbei dan dia. Aku tidak mengerti. Lin Sen menggelengkan kepalanya, Tuanku, Anda, Raja Zhenbei, mengapa Anda membantu saya? Dia selalu merasa bahwa kata kemanusiaan saja tidak cukup untuk mengusir raksasa istana ini. Bagaimanapun, Chang Yunho adalah pedang paling tajam di kegelapan malam kota kekaisaran. Pedang itu masih berada di tangan Kaisar Jingyuan. Namun, sekarang, pedang ini perlahan akan berbalik dan menghadap Kaisar Jingyuan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dengan mudah? Kebenaran. Saat mengucapkan dua kata ini, cahaya suci dan tulus bersemi dari mata Chang Yunho. Itu, kebenaran. Kebenaran. Lin Sen bingung. Kaisar Jingyuan telah naik tahta selama 20 tahun. Bukankah keberadaannya mewakili kebenaran? Kau mungkin tidak tahu. Chang Yunho menggelengkan kepalanya, aku, Xiao Ming, dan Lin Seng adalah saudara yang tumbuh bersama sejak kecil. Saat itu, dia berkata bahwa jika dia bisa menjadi kaisar suatu hari nanti, dia harus menggunakan Xiao Ming dan aku, dan membiarkan kami berdua membantunya. Kemudian, Lin Seng tumbuh sangat cepat dan dikanonisasi sebagai pangeran lebih awal. Ketika Tianyuan dalam kekacauan, aku mendirikan divisi penindasan iblis untuk menekan monster di Tianyuan. Ketika Northern Wilderness sedang berperang, Xiao Ming pergi untuk memperbaiki kekacauan. Saat itu, dia belum menjadi Raja Zhenbei. Dia berbicara dengan lembut seolah sedang bercerita. Ekspresinya juga sangat terfokus. Hati Lin Sen tergerak. Ternyata ada hal seperti itu. Lin Seng, menurutku, seharusnya menjadi putra mahkota dari dinasti sebelumnya. Itu adalah ayah kandung saudara perempuanku. Kemudian, Xiao Ming membuat prestasi militer yang hebat dan menjadi terkenal,
membunuh dinasti asing sehingga mereka tidak berani melakukan kejahatan lagi. Posisinya juga naik sepanjang jalan, dan dia dianugerahi gelar dan markuise. Sejak mendiang kaisar masih hidup, dia dikanonisasi sebagai raja asing pertama dari dinasti Yan Agung. Dan aku berkembang jauh lebih lambat darinya, tetapi aku juga teliti. Akhirnya, 30 tahun yang lalu, aku dianugerahi gelar pertamaku. Tatapan mata Chang Yunhou perlahan menjadi acuh tak acuh, dan saat ini, Lin Seng, sebagai pangeran, bersinar, dan seluruh istana penuh dengan koneksinya. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum dia mewarisi tahta di masa depan, tetapi tidak ada yang menyangka. Napas Lin Seng berangsur-angsur menjadi cepat. Dia menggenggam cangkir teh erat-erat di tangannya, karena dia menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya pastilah rahasia yang berat. Hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Kebanyakan orang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyelidiki hal-hal ini. Semuanya berkembang sesuai dengan rute yang awalnya kita bayangkan. Raja Zhenbei dan aku, yang satu menjaga istana dan yang lain menjaga perbatasan. Namun, kelompok pegawai negeri juga memiliki perwakilan kita. Dia adalah seorang sarjana besar, pendeta kepala dari Imperial Chollege, dan memiliki hubungan dekat dengan Lin Seng. Tangan Chang Yunhou gemetar, dan jejak kebencian yang tak tertahankan melintas di matanya. Namanya Meng Lianying. Meng Lianying. Hati Lin Seng menegang. Bukankah ini perwakilan pertama dari kelompok pegawai negeri dan pendeta kepala dari Imperial Chollege? Kemudian, hanya beberapa tahun yang lalu, dia dikirim oleh Kaisar Jingyuan untuk mendirikan Akademi Tianxuan. Dengan memusatkan sejumlah besar staf pengajar dan mengumpulkan sekelompok orang yang kuat, sebuah akademi yang megah dibangun. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan sebanyak mungkin orang jenius untuk menghadapi keanehan. Langkah Meng Lianying tampaknya merupakan penurunan pangkat, tetapi sebenarnya itu adalah promosi. Posisi masa depan Akademi Tianxuan adalah untuk bersaing dengan divisi penindasan iblis. Selain itu, murid-murid Meng Lianying ada di seluruh pengadilan. Selama dia mengangkat tangannya, pasti akan ada banyak pendukung. Mendengarkan kata-kata Chang Yunhou, Meng Lianying seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Lin Seng. Tetapi kemudian, karena suatu alasan, Meng Lianying menjadi menteri yang setia dan orang kepercayaan Kaisar Jingyuan. Dikombinasikan dengan kebencian Chang Yunhou padanya, pasti ada rahasia yang tidak diketahui. Meng Lianying adalah pengkhianat yang tidak tahu malu. Chang Yunhou tiba-tiba membalikkan set teh dan mengeluarkan 2 toples anggur dari cincin itu. Bisakah kamu minum? Mari kita ubah ini. Melihat matanya yang merah, dia seperti 2 orang yang berbeda dibandingkan dengan dirinya yang biasanya anggun dan pendiam. Hati Lin Seng terguncang. Oke. Ayo, minum. Chang Yunhou langsung memasukkan sebotol anggur ke tangan Lin Seng, lalu mengambil sebotol lagi dan meminumnya. Gul-gul, dia minum cukup lama sebelum akhirnya berhenti. Di kejauhan, Shadow menyaksikan pemandangan ini dengan tenang, dan di dalam hatinya, desahan tak sadar muncul. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi ini seperti rasa sakit yang terpendam dalam hati Markis, yang tak pernah pudar. Setiap kali terbongkar, itu adalah bekas luka berdarah. Pada hari kerja, dia tidak pernah menyebutkan ini. Hari ini, Markis bersedia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Lin Seng. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia menghargai Lin Seng. Pada awalnya, kami berempat menjadi saudara angkat. Lin Seng adalah saudara tertua, Xiaoming adalah saudara kedua, Meng Lianying adalah yang ketiga, dan aku yang keempat. Masing-masing dari kami sangat bangga dan momentumnya berjalan dengan baik. Tapi Meng Lianying, bocah itu. Hahaha, pepatah kuno mengatakan bahwa yang paling mudah dikhianati adalah para sarjana, karena mereka mengaku rasional, mulia, dan sombong, dan menganggap pilihan mereka benar, dan tidak pernah merasa salah. Chang Yunhou tertawa, dan saat dia tertawa, 2 garis air mata panas mengalir di wajahnya. Guguk tua Kaisar Jingyuan telah tertidur selama bertahun-tahun, sehingga tidak ada yang menganggapnya sebagai pesaing. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia tiba-tiba menarik musuh asing, bergabung dalam dan luar, membunuh saudara laki-laki dan ayahnya. Ketika aku dan Raja Zhenbei tidak berada di kota kekaisaran, dia langsung menyelesaikan perubahan dinasti. Dan Meng Lianying, sebagai orang dalam, memberikan pukulan berat pada pengaturan kita. Hati Lin Seng bergetar hebat, seolah-olah digenggam oleh tangan raksasa.
Dia memejamkan mata dan mencoba merasakan semuanya. Menarik musuh asing. Siapa musuh asing itu? Lin Sen menyesap anggur dalam-dalam, menyeka mulutnya, dan matanya sedikit merah. Meskipun dia belum mengalami hal-hal itu, pemandangan ini tampaknya muncul di benaknya. Dia sangat terlibat dengan mereka. Musuh asing? Aku tidak tahu siapa mereka, tetapi mereka kuat, sangat kuat. Markis Chang Yun menarik napas dalam-dalam. Apakah kau tahu bahwa Lin Seng memiliki pengawal pribadi di masa lalu, yang sangat kuat? Kemudian, pembentukan pengawal naga perak Kaisar Jing Yuan terinspirasi oleh pengawal ini. Pengawal ini disebut pengawal naga hitam. Katamu, bukankah ini menggelikan? Saat dia berbicara, Markis Chang Yun tertawa marah. Mereka tidak hanya berencana untuk merebut tahta, mereka bahkan menyalin nama-nama pengawal sebelumnya. Pengawal naga hitam, pengawal naga perak, hahaha. Pengawal naga hitam itu bahkan lebih kuat dari pengawal naga perak saat ini. Dengan bantuan aku dan Raja Zhenbei, kita semua berpikir hanya masalah waktu sebelum Lin Seng naik tahta. Sebagai putra mahkota, Lin Seng lebih kuat dari semua pangeran lainnya jika digabungkan. Ini adalah penghancuran total, penghancuran tanpa ketegangan. Beberapa tahun terakhir kesehatan mendiang Kaisar sangat buruk. Tepat ketika kami mengira Lin Seng akan menerima dekrit kekaisaran dan naik tahta, Kaisar Jing Yuan tiba-tiba membawa seorang pria ke istana dan membunuh mendiang Kaisar dengan tangannya sendiri. Dia kemudian menerobos lapisan perlindungan pengawal naga hitam dan dengan mudah membunuh Lin Seng. Pria yang dibawanya sangat kuat, sangat kuat. Mereka memanggilnya orang suci. Pupil mata Chang Yunhou dipenuhi darah. Jika kamu mencapai alam suci, kamu bisa disebut orang suci. Dia tampak acuh tak acuh, seperti sedang membantai ayam dan guguk, dan dengan mudah membunuh semua pengawal naga hitam. Kamu tahu, mereka adalah pengawal naga hitam, kelompok jenius paling elit di seluruh kota kekaisaran. Para pengawal yang terdiri dari mereka tidak dapat menghentikan serangan bola-balik pria itu. Pada titik ini, Chang Yunhou ingin meraung ke langit dan meledakkan semua stagnasi yang terkumpul selama bertahun-tahun. Lin Sen tidak berbicara, tetapi hanya mengambil sebotol anggur dan minum dalam diam. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Begitu banyak pengawal naga hitam yang sama sekali tidak sebanding dengan serangan pria itu. Kudengar bahwa harga dari tindakan orang suci itu adalah dia akan datang dan mengambil setengah dari keberuntungan dinasti Yan Agung dalam 30 tahun. Dengan kata lain, Kaisar Jing Yuan menghabiskan setengah dari keberuntungan dinasti Yan Agung sebagai ganti kenaikan tahtanya. Dia, begitu saja meninggalkan dinasti sebesar itu dalam keadaan tidak peduli. Teriak Chang Yunhou, dan gelombang ki melesat ke langit. Tidak, Lin Sen menggelengkan kepalanya, aku ingat bahwa kita juga memiliki orang suci di benua 9 surga. Mengapa mereka dibunuh dengan sangat menyedihkan oleh seorang orang suci? Aku juga mengira bahwa kita memiliki orang suci di benua 9 surga, tetapi setelah menyaksikan orang itu dengan mataku sendiri, aku menyadari bahwa levelnya disebut orang suci. Sedangkan bagi kita, kita hanyalah setengah orang suci. Perbedaan di antara mereka adalah dunia yang berbeda. Chang Yunhou menertawakan dirinya sendiri, di hadapan musuh asing yang benar-benar kuat, semua pengaturan tampak sangat konyol. Lin Sen menyipitkan matanya dan mulai memilah-milah pikiran-pikiran ini dalam benaknya. Pertama-tama, memang ada Master Saint Realm di benua Jiutian. Namun, menurut Chang Yunhou, kelompok master di benua yang menganggap diri mereka sebagai Master Saint Realm hanyalah setengah orang suci. Master Saint Realm yang sebenarnya adalah yang dibawa oleh Kaisar Jing Yuan. Dia dengan santai mengatakan bahwa dalam satu ronde, dia langsung mengalahkan seluruh pengawal naga hitam. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan hatinya tiba-tiba mengembun. Benar saja, masih banyak master. Kita tidak bisa berpuas diri hanya karena kita telah mencapai beberapa hasil. Dunia ini terlalu luas, dan dibutakan oleh sehelai daun adalah hal yang paling bodoh. Ketika saya, Raja Zhenbei, menerima berita tentang pergantian dinasti, saya tercengang. Bukan putra mahkota Lin Seng yang naik tahta, tetapi pangeran ketiga Lin Yue yang selalu tidak mencolok, yaitu Kaisar Jing Yuan saat ini. Mata Chang Yunhou tajam, seperti binatang buas yang terperangkap, serigala. Setiap napas terasa berat. Saat itu kami sangat marah, ingin melawan dan melawannya sampai mati. Namun, kakekmu membujuk kami untuk berhenti. Chang Yunhou gemetar, dan setelah waktu yang lama,
dia perlahan membuka matanya. Aku lupa mengatakan bahwa kakekmu adalah guru putra mahkota Lin Seng. Ilmu pedang Lin Seng yang luar biasa diwarisi dari kakekmu. Jadi, dia memiliki identitas seperti itu. Lin Sen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Lin Tianming bukan kakek kandungnya, dia mengadopsinya. Jadi tampaknya keluarga Lin tempat dia tinggal sejak dia masih kecil seharusnya tidak banyak berhubungan dengannya atau dirinya sendiri. Itu mungkin hanya tempat tinggal sementara. Mantan guru putra mahkota. Bukankah dia guru besar? Di masa depan, jika putra mahkota Lin Seng dapat naik tahta, maka Lin Tianming akan menjadi guru kekaisaran. Identitas seperti itu benar-benar mengerikan. Sayang sekali semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia menasihati kita bahwa karena semuanya sudah terjadi, tidak perlu kembali dan mati. Orang suci yang dibawa oleh Kaisar Jing Yuan terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak punya niat untuk menang. Ekspresi kesakitan melintas di pupil Chang Yunhou. Saat itu, Raja Zhenbei dan aku sama-sama mengatakan bahwa bahkan jika kita mati, kita akan berjuang kembali ke kota kekaisaran. Bahkan jika kita mati, kita saudara akan mati bersama. Ngomong-ngomong, kita membunuh pengkhianat Meng Lianying. Tapi dia menghentikan kita. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri bahwa iblis tua Lin, yang selalu sombong, tangguh, keras kepala, dan tidak terikat oleh aturan, menyerah dan menundukkan kepalanya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia berlutut seperti pria sejati. Chang Yunhou mengepalkan tinjunya. Kebenciannya pada Kaisar Jing Yuan tidak kalah dari kebencian kita, karena saudaraku adalah murid pribadinya dan murid pertamanya. Namun, pada saat ini, akal sehat menang. Dia tahu bahwa kembali juga berarti kematian. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan setengah orang suci, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan orang itu. Lin Sen tercengang. Suatu kali, ketika kakek pertama kali memberitahu saya bahwa dia telah berlutut, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang tampaknya Lin Sen hampir dapat merasakan penderitaan Lin Tianming. Murid yang dia cintai seperti anak sendiri dibunuh oleh para pemberontak. Bukankah dia membencinya? Dia membencinya sama seperti itu. Namun, dia tahu bahwa kebencian tidak ada gunanya. Kita harus mempertahankan penilaian rasional alih-alih menjadi pemberani. Fakta telah membuktikan bahwa Lin Tianming benar. Namun, Lin Tianming juga berada di bawah tekanan yang tidak dapat ditanggung banyak orang. Bagaimana dia menjalani tahun-tahun ini? Lin Sen gemetar seluruh badannya, dan matanya bersinar semakin ganas. Dia mendesak kami untuk tenang lagi dan lagi. Ketika Kaisar Jing Yuan pertama kali menjabat, fondasinya tidak stabil. Raja Zhenbei, sebagai raja dengan nama keluarga yang berbeda, menjaga Sanhaiguan. Tianyuan dalam kekacauan, monster merajalela, dan tidak seorang pun, apakah itu Raja Zhenbei atau aku, yang bisa bergerak. Suara Chang Yunhou serak, jadi, kami kembali ke kota kekaisaran seperti biasa, menahan amarah kami, dan bertemu dengan Kaisar Jing Yuan. Untuk memenangkanku, Kaisar Jing Yuan mengangkat gelarku menjadi raja. Dia pikir, aku, Wei Changyun, adalah seorang penjahat yang akan mengkhianati bahkan saudaraku demi kekuasaan, ketenaran, dan keuntungan. Jadi selama ini, aku bahkan tidak keluar, aku tidak menghadiri pengadilan pagi, dan aku diam-diam melawannya. Ketika dia menunjukku, divisi penindasan iblis, untuk mengambil alih malam kegelapan kota kekaisaran, aku tahu bahwa dia sedang mengirim sinyal. Dia ingin menunjukkan kepercayaannya padaku, sehingga aku bisa sepenuhnya menjadi orang kepercayaannya. Tanpa kusadari bahwa setiap hari di tahun-tahun itu seperti menangis darah, bagaimana mungkin aku berani melupakannya. Selama bertahun-tahun, seiring dengan semakin meluasnya kekuasaannya, dia mulai mengawasi dan menyeimbangkan aku dan Raja Zhenbei. Dia menggunakan berbagai cara untuk melemahkan kekuasaan kita dan memaksa semua menteri di bawah kendalinya. Dia mendukung Zhou Lin untuk naik tahta, membiarkan Meng Lianying mendirikan akademi, dan mencoba untuk memenangkan Huo Shengsu. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kekuatan wacana pegawai negeri di istana dan menjadikan istana sebagai pelat besi. Ketika dia berhasil, Raja Zhenbei dan aku akan langsung diusir. Dulu, iblis tua Lin berlutut dengan cara yang paling jantan, berlutut inilah yang menulis gambaran besar selama 20 tahun terakhir. Berlutut inilah yang menyelamatkan nyawa Raja Zhenbei dan aku, memungkinkan kami untuk berkembang hingga hari ini dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kaisar guguk itu.
Berlutut inilah yang mendorong dinasti untuk berubah, dan bahkan akan menulis ulang pola masa depan benua Jiutian. Toples anggur di depan Markis Chang Yun telah diminum. Dia mendorong toples anggur itu, mulutnya penuh alkohol, rambutnya sedikit berantakan. Sekarang konfrontasi ini, kita untuk mantan kakak laki-laki kita, untuk Lin Ninger, dan untuk masa depan dinasti Yan Agung. Untuk orang-orang di dunia, untuk rakyat jelata, dan untuk seluruh benua Jiutian. Dunia ini tidak bisa membiarkan Kaisar Jingyuan terus menimbulkan kekacauan. Dengan kalimat terakhir, Chang Yunho meraung marah dan melemparkan toples anggur ke tanah. Toples anggur itu pecah. Hati Lin Sen juga bergetar hebat. Kau juga tahu apa yang terjadi kemudian. Markis Chang Yun mensibir, adikmu memiliki keberuntungan Phoenix sejati di badannya, dan juga terhubung dengan takdir negara. Putri Kaisar Jingyuan kebetulan lahir, jadi dia melucuti badan kekaisaran adikmu dan menyatukannya ke dalam putrinya, berpikir bahwa tindakan ini dapat memutus hubungan adikmu dengan takdir negara, tetapi ternyata tidak. Dia mencoba segala cara yang mungkin dan gagal, jadi dia harus memenjarakan adikmu di luar kota kekaisaran dan menjaganya dengan ketat. Tetapi dengan kerja sama bersama antara aku, Raja Zhenbei dan Lin Laomo, adikmu berhasil diselamatkan. Lin Laomo juga tahu bahwa Lin Ninger akan berada dalam bahaya jika dia jatuh ke tanganku atau Raja Zhenbei. Kaisar Jingyuan tidak akan pernah membiarkannya menjadi ancaman bagi keberadaan dinasti, jadi Lin Laomo membawanya pergi dari Zhongzhou dan bergegas ke timur. Tata letak 20 tahun dimulai. Tanda tanya. Setelah mendengar ini, hati Lin Sen perlahan menjadi tenang. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Chang Yunho dan Zhenbei Wang, pikiran Lin Sen hampir menyelesaikan seluruh cerita. Semuanya perlahan terungkap, dan mulai hari ini hingga besok, ini akan menjadi pertama kalinya bagi para raksasa untuk menghadapi Kaisar Jingyuan. Jika mereka bisa menang, mereka akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk tindak lanjut, yang sangat penting. Jika mereka kalah, mereka seharusnya tidak kalah. Lagi pula, begitu banyak raksasa memilih untuk berdiri di pihak yang sama pada saat yang sama dan menyatakan perang terhadap Kaisar Jingyuan. Jika mereka masih bisa kalah, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mengenai tindak lanjut, tidak perlu bertarung lagi. Lin Sen, kamu harus mendengarkan dengan saksama apa yang akan aku katakan selanjutnya. Markis Chang Yun telah berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Matanya telah mendapatkan kembali kebijaksanaan dan ketidakpeduliannya. Kita telah menunggu selama lebih dari 20 tahun, menanggung begitu banyak tahun rasa sakit dan putus asa, dan telah melangkah maju dalam rasa sakit berkali-kali. Semua ini untuk hari ini. Kamu dan adikmu adalah inti yang tak terpisahkan dari rencana kita. Jadi, kamu harus melindungi keselamatanmu sendiri. Mendengar ini, Lin Sen tiba-tiba membeku. Adikku, dia masih di Akademi Tianxuan. Jika Meng Lianying adalah antek Kaisar Jingyuan, bukankah berbahaya bagi adiknya untuk tinggal di sana? Aku telah meminta Lu Luo untuk menjemputnya. Markis Chang Yun berkata dengan ringan, 4 dekan Akademi Tianxuan pernah membantu adikmu sebelumnya. Sebelum kamu kembali, Kaisar Gugup telah menunjukkan warna aslinya. Dia pertama kali mengirim pengawal naga perak ke Akademi untuk menangkap orang, tetapi dihalangi oleh ke-4 dekan. Kemudian, dia mengirim orang untuk membunuhmu. Semua ini ada dalam perhitunganku. Jika hanya Lu Luo, apakah akan ada kecelakaan? Lin Sen menarik napas dalam-dalam, sedikit khawatir. Dalam keadaan normal, Lu Luo sendiri pasti sudah cukup. Tetapi sekarang adalah masa kritis. Jika adikku jatuh ke tangan Kaisar Jingyuan, semuanya akan sia-sia. Ke-4 dekan juga akan mengantarmu sampai akhir. Bahkan jika Meng Lianying mengambil tindakan, itu sudah cukup untuk menghentikannya. Chang Yunho berkata dengan lembut, kamu juga memiliki tugas yang sangat penting. Sebelumnya aku telah menyebarkan berita bahwa aku ingin kamu menjadi penerusku. Tujuannya adalah untuk membantumu membangun momentum dan menjadikanmu pemimpin mutlak dan satu-satunya di hati semua orang dan para jenius di kota kekaisaran. Besok, kamu harus mengalahkan seseorang di upacara pemujaan leluhur. Kalahkan satu orang, siapa? Lin Sen mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia memahami semua pengaturan Chang Yunho, dan tentu saja tahu bahwa pihak lain memikirkannya dalam segala hal. Budak kecil, Markis Chang Yun tersenyum tipis, mengapa Gunung Qianfo bergegas ke kota kekaisaran kali ini?
Sangat sederhana, mereka ingin berkhotbah di kota kekaisaran, dan Kaisar Jingyuan tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Sudah dapat diduga bahwa Gunung Qianfo akan menantang generasi muda kota kekaisaran di atas panggung untuk memenangkan hati orang-orang, untuk menunjukkan seni bela diri mereka sendiri. Mendengar ini, Lin Sen tidak dapat menahan rasa ingin tahu, jadi, seberapa kuat Buddha kecil itu sendiri. Sangat kuat, Markis Chang Yun berbicara kata demi kata. Saya telah mengumpulkan informasinya dan mengetahui levelnya. Buddha kecil itu baru berusia 17 tahun ini, lebih muda darimu, dan alamnya sendiri telah mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling. Dia adalah generasi termuda dengan hati Buddha paling banyak di seluruh Gunung Qianfo, terutama kungfu latihan horizontalnya, yang sangat menakutkan. Ngomong-ngomong, dia juga generasi muda pertama yang mempraktikkan seni ilahi Vajra yang tidak dapat dihancurkan dengan sempurna. Jangan sebut-sebut bertarung dengannya. Faktanya, sejumlah besar jenius bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Setelah mendengar ini, Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari segi ranah, Little Buddha tidak memiliki keunggulan apapun. Aku telah mencapai puncak level kelima dari alam Xuanling. Jika aku bekerja keras, aku dapat dengan mudah mencapai level ke-6 dari alam Xuanling. Dan level ini tidak jauh berbeda dari Little Buddha. Kuncinya adalah cara bertarung. Chang Yunho berkata bahwa Little Buddha adalah yang paling ahli dalam pelatihan horizontal. Saat bertarung dengannya, aku harus fokus menyerang. Kalau tidak, aku khawatir aku bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Kaisar Jingyuan juga telah mengirim banyak jenius untuk melawannya, tetapi sebenarnya, menurut pendapatku, tidak ada jenius di seluruh kota kekaisaran yang dapat melawannya. Tidak peduli divisi penindasan iblis, Akademi Tianxuan atau pengawal naga perak, mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk melawannya. Chang Yunho berkata-kata demi kata, dapat diramalkan bahwa saat itu, Buddha kecil akan menjadi hampir tak terkalahkan di arena, dan wajah Kaisar Jingyuan akan digosok ke tanah. Saya ingin naik panggung saat ini. Lin Sen menyipitkan matanya, bukankah ini langkah untuk mendapatkan kembali muka Kaisar Guguk ini? Di permukaan, memang seperti ini. Tetapi Anda harus melihat lebih dalam. Anda memiliki bakat, Anda hanya kekurangan waktu, dan langkah ini dapat menjadikan Anda pahlawan seluruh dinasti Yan Agung dalam satu gerakan, dan ketenaran Anda akan langsung meledakkan sebagian besar Zongsu. Chang Yunho mensibir, ditambah lagi saya telah merilis berita bahwa Anda akan menjadi penerus saya, dan reputasi divisi penindasan iblis akan meledak sekaligus, dan semua orang akan mengetahuinya. Bahkan jika Kaisar Guguk ingin menggerakkan Anda, dia harus mempertimbangkan opini publik. Bagaimana jika dia menarik orang suci itu lagi? Lin Sen menunjukkan ekspresi tertekan. Kekuatan bertarung orang suci itu terlalu kuat. Jika dia muncul lagi, tidak peduli siapa itu, akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Pikirkanlah, terakhir kali orang suci itu bertindak, dia langsung mengambil setengah dari takdir nasional dinasti Yan Agung kita. Kali ini, syarat apa yang harus kita berikan kepadanya agar dia bertindak lagi? Chang Yunho memandang rendah dia, atau, apakah Kaisar Jingyuan masih dapat memberikan harga yang memuaskannya? Benar sekali, Lin Sen berpikir, mengenai hal ini, Kaisar Jingyuan benar-benar tidak dapat memberikan apapun lagi. Bahkan takdir nasional yang terutang di awal belum dilunasi. Karena tidak ada orang suci, jalan pertumbuhanku tidak akan terhentikan. Konfrontasi ini setara dengan istirahat total. Setelah hari ini, kamu harus mempercepat pertumbuhanmu. Kita, mungkin waktunya hampir habis. Chang Yunho berkata-kata demi kata, dinasti Yan Agung tidak boleh memberikan setengah dari keberuntungannya kepada orang lain dengan sia-sia. Jadi kita harus terlebih dahulu menggulingkan Kaisar Guguk, dan kemudian mendirikan Kaisar baru untuk memperbaiki kekacauan dan memimpin seluruh dinasti Yan Agung untuk terus berkembang. Lalu, siapa yang akan kamu jadikan kaisar? Lin Sen punya firasat di hatinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, itu adalah putri dengan garis keturunan paling murni. Chang Yunho tersenyum, setelah kita menggulingkan Kaisar Guguk, kita akan mengambil badan kekaisaran Putri Changqing dari adikmu, mengambilnya kembali, dan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Pada saat itu, kekuatan tempur adikmu sendiri juga akan meningkat pesat. Dan dia adalah permaisuri generasi baru dari dinasti Yan Agung kita. Dia menikmati semua martabat dan kemuliaan di dunia. Tanda tanya. Di sisi lain, kau,
Akan membawaku ke divisi penindasan iblis. Lin Ninger menatap tamu tak diundang di halaman, matanya yang indah menyipit. Jika itu adalah waktu yang normal, dia pasti tidak akan terlalu ragu. Namun, apa yang terjadi pada siang hari membuatnya agak waspada. Mengapa pengawal naga perak datang untuk menangkapnya? Mengapa keempat dekan menghadapi pengawal naga perak? Apa alasan di balik semua ini? Ya, Lin Sen telah kembali ke divisi penindasan iblis di malam hari dan sekarang tinggal di dalam. Dibandingkan dengan akademi, divisi penindasan iblis jelas merupakan tempat yang lebih aman. Selain itu, datang untuk menjemputmu adalah perintah Markis. Lu Luo berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat sopan kepada Lin Ninger. Karena dia tahu betapa pentingnya identitas pihak lain itu. Di masa depan, mungkin dia akan dapat naik tahta secara langsung dan menjadi permaisuri. Oleh karena itu, Lu Luo benar-benar tidak berani mengabaikannya sama sekali. Lin Ninger mengenal Lu Luo. Namun, dia masih sedikit bingung dan ragu-ragu. Karena Xiao Shen sudah kembali, mengapa kau tidak kembali ke akademi untuk menemuiku? Tanyanya dengan suara rendah. Kau juga sudah melihat bahwa akademi ini tidak aman. Lu Luo berkata dengan serius, jadi, aku akan membawamu kembali ke divisi penindasan iblis. Jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya pada dekan lainnya, kan? Saat dia berbicara, dua orang keluar dari halaman. Itu adalah Zhang Xianqi dan Mo Xiao. Ninger, pergilah bersamanya. Wajah Mo Xiao tidak bagus, tetapi tidak terlalu terlihat di bawah malam. Dia benar, sekarang memang hanya divisi penindasan iblis yang dapat melindungimu. Identitasmu tidak boleh jatuh ke tangan Kaisar Jingyuan dalam hal apapun. Kami akan mengawalmu bersama. Zhang Xianqi juga melangkah maju dengan ekspresi serius. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Melihat kedua dekan yang dia percayai berkata demikian, Lin Ninger menurunkan semua pertahanannya. Di bawah kepemimpinan Lu Luo, dia dengan cepat bergegas keluar dari halaman. Zhang Xianqi dan Mo Xiao berada di kedua sisi, mengikuti Lu Luo untuk melindunginya. Dalam kegelapan di ujung terjauh, Liu Qingchao dan Shen Xingtong berdiri di sana, melihat punggung keempat orang itu yang pergi. Semua ini adalah utang kita padanya. Liu Qingchao menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Saat itu, ketika pangeran terbunuh, kita bahkan tidak berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun yang adil. Sungguh sia-sia bahwa pangeran telah begitu baik kepada kita. Ya, Shen Xingtong mengangguk. Penampilannya yang selalu jujur, sekarang tampak sangat serius. Karena kita berutang semua ini kepada pangeran, hari ini, kita harus melindunginya dan pergi apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian, makhluk dengan tekanan kuat di sekujur badannya muncul di udara. Dia berdiri di atas kehampaan, matanya dingin, dan dia melihat ke bawah ke segala sesuatu di bawahnya. Di mana orang-orang? Pria itu berbicara kata demi kata, suaranya sangat acuh tak acuh, mengungkapkan niat membunuh yang membuat hati orang-orang bergetar. Ekspresi keduanya tiba-tiba berubah. Aura ini, apakah sudah membaik lagi? Ketika dia sedang menyendiri, dia hanya berada di level ke-10 alam Xuanling. Sekarang, tekanan yang ditransmisikan pasti jauh lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan 2 kali lipat. Ini adalah aura seorang setengah suci. Keduanya menarik napas dalam-dalam. Adegan ini jauh di luar imajinasi mereka. Jika lawannya hanya berada di level ke-10 alam Xuanling, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Sekarang dia telah mencapai level setengah suci. Bagaimana dia bisa bertarung? Biarkan aku bertanya satu pertanyaan lagi, di mana orang itu? Sosok di langit itu berbicara dengan acuh tak acuh. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dengan tangan di belakang punggungnya, dan matanya sombong dan acuh tak acuh. Itu seperti, kaisar yang berada di atas dapat dengan mudah menghancurkan segalanya. Orang itu sudah pergi. Shen Xingtong berdiri dan berkata dengan dingin, Tuan, Anda dulu adalah saudara angkat pangeran. Sekarang Anda benar-benar. Swiss. Di langit, mata Meng Lianying tiba-tiba menjadi dingin, dengan niat membunuh yang kuat. Dia paling membenci orang yang mengungkit masa lalu. Meng Lianying tidak pernah menyesali pilihan yang diambilnya saat itu. Jika dia tidak memilih itu, bagaimana mungkin dia bisa langsung menjadi orang kuat semi-santo termuda di seluruh dinasti Yan Agung? Dan dalam pandangan Meng Lianying,
semua yang dilakukannya saat itu hanyalah pilihan paling tepat yang diambilnya di waktu yang paling tepat. Sekarang, Shen Xingtong ini masih tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati dan mengungkitnya lagi. Duar, Meng Lianying meraih dengan punggung tangannya, dan sebuah gulungan terbuka dari udara tipis. Semburan kebenaran meledak darinya, dan langsung menghantam badan Shen Xingtong melalui udara. Kekuatannya seperti palu raksasa, menyapu Shen Xingtong seketika. Sangat kuat. Setelah melihat pemandangan ini, kulit kepala Liu Qingchao mati rasa. Kecepatan ini sangat cepat. Orang tidak dapat menemukan kekurangan untuk melawannya. Namun, Liu Qingchao tidak berdiri di sana. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan langsung mengembun menjadi pola spiritual yang besar. Duar, pola spiritual itu meledak dengan gelombang udara yang mengerikan, naik dalam gelombang, menderu terus-menerus. Menghadapi pola spiritual yang menyerang, Meng Lianying tersenyum meremehkan, dan sedikit ketidakpedulian melintas di pupil matanya. Kemudian dia tiba-tiba bergerak, menjentikkan jarinya, dan energi lurus lainnya melesat keluar. Pola spiritual yang dikorbankan oleh Liu Qingchao langsung ditembus, bahkan tanpa jejak perlawanan. Itu seperti selembar kertas putih, terkoyak-koyak dengan desiran. Puff! Liu Qingchao terlempar ke belakang oleh kekuatan kejut, dan menginjak tanah beberapa kali, meninggalkan banyak jejak kaki. Dia ingin mengedarkan energi spiritualnya lagi, tetapi dia tiba-tiba menemukan ada lubang darah di perut bagian bawahnya. Apa? Kapan kamu terluka? Wajah Liu Qingchao menjadi pucat, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Energi spiritual di badannya juga riuntuh. Duar. Di kejauhan, Shen Xingtong tiba-tiba memanjat keluar dari reruntuhan, seluruh badannya sudah ditutupi dengan cahaya perunggu yang cemerlang. Guru, saya menghormati Anda, tetapi pada saat yang sama saya memandang rendah Anda. Anda memang mendirikan Akademi Tianxuan ini dengan tangan Anda sendiri dan melatih sekelompok orang berbakat dan jenius untuk dinasti Yan Agung, tetapi Anda tidak akan pernah bisa melewati rintangan di hati Anda 20 tahun yang lalu. Shen Xingtong meraung dengan suara yang menggelegar, dan pada saat yang sama, ekspresinya menjadi lebih tegas. Saya pikir Anda benar-benar mencari kematian. Meng Lianying meraih dengan punggung tangannya, memperlihatkan gelombang udara dan penindasan yang tak berujung, dan tiba-tiba jatuh dari langit. Duar, Shen Xingtong tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali, dan langsung terbanting ke tanah. Di tanah, ada lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Shen Xingtong terbaring di dalam lubang, wajahnya pucat. Bah-tuuk, bah-tuuk, bah-tuuk. Dia bah-tuuk dengan keras untuk beberapa saat, dan bahkan suaranya sedikit serak, sangat kuat. Penindasan yang meledak dari pihak lain bukan lagi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Itu adalah setengah orang suci. Berapa banyak orang setengah orang suci yang ada di seluruh benua Jiutian? Aku tidak akan membunuhmu kali ini, tetapi jika kamu berani berbicara kasar lain kali, aku akan membunuhmu. Meng Lianying mengatakan ini dengan muram, lalu berbalik dan melesat ke kehampaan. Belum terlambat untuk mengejar sekarang. Kutu kupret, setengah orang suci itu terlalu kuat, aku sama sekali tidak bisa melukainya. Setelah merasakan kengerian lawan, Liu Qingchao juga menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya tak terkendali. Dia memadatkan pola spiritual, tetapi dia bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan lawan. Akibatnya, dia langsung terkena serangan lawan. Yang paling mengerikan adalah dia bahkan tidak tahu kapan dia terkena. Di sisi lain, Shen Xingtong terbaring di reruntuhan, berbicara dengan lemah, aku sudah membayar semuanya, celahnya terlalu besar, kita bahkan tidak bisa menyerangnya. Kuharap, kita telah membeli cukup waktu untuk mereka. Sangat berbahaya jika terlihat seperti ini. Liu Qingchao menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah berpikir bahwa mundurnya Meng Lianying kali ini benar-benar menciptakan setengah orang suci. Faktanya, dia seharusnya menjadi setengah orang suci termuda di seluruh dinasti, bukan? Tidak peduli seberapa tinggi dia di masa depan, akan selalu ada duri di hatinya yang tidak bisa dicabut. Shen Xingtong mencoba yang terbaik dan mensibir, sebelum dia mencapai alam orang lain, dia akan menjadi orang pertama yang berubah bentuk menjadi monster. Bagi yang benar-benar kuat, terkadang hal yang paling ditakuti adalah pikirannya tidak stabil selama kultivasi. Terutama, di era ini, keanehan datang dan tabu selalu menyertainya. Bahkan jika Meng Lianying telah mencapai tingkat setengah suci sekarang,
Jika dia tidak dapat memecahkan iblis batin ini, dia tidak akan pernah dapat memengaruhi tingkat suci dalam hidupnya. Tidak hanya itu, semua jenis tabu aneh juga akan berkembang biak dengan liar. Adapun mereka berdua, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Semuanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Saya berharap Chang Yunho telah memperhitungkan ini sebelumnya dan dapat membuat beberapa pengaturan di masa depan. Jika tidak, Lin Ninger takut dia benar-benar akan jatuh ke tangan Kaisar Jingyuan. Menara Zhaixing. Zhang Qianling berjalan ke sini dengan tatapan mata dingin. Sebelumnya, dia pernah kalah 2 kali dan hampir takut pingsan di bawah tekanan Kasim Han. Sekarang dia hanya ingin bersenang-senang di sini. Oh, bukankah ini Tuan Muda Zhang dari pengawal naga perak? Cepat masuk. Beberapa pelayan tua segera menyambut Zhang Qianling masuk. Panggil Hua Jingyu untuk menemaniku. Tatapan mata Zhang Qianling dingin, menampakkan rasa marah yang perlu dilampiaskan. Dia siap melampiaskan semua 2 penghinaan yang telah dideritanya pada hari itu kepada wanita. Dan Hua Jingyu, salah satu wanita tercantik di kota kekaisaran dan bintang utama di Menara Zhaixing, adalah orang yang ingin dia temukan. Pada hari kerja, Zhang Qianling tidak sering datang ke tempat-tempat seperti itu, tetapi dia pernah mendengar nama Nona Yu. Hanya saja pada awalnya, meskipun Zhang Qianling menyukainya, dia tidak menggunakan tindakan keras. Untuk wanita cantik, Anda tetap harus melakukannya perlahan dan perlahan-lahan menemukan perasaan itu. Pelayan tua itu terkejut, Tuan Muda Zhang, Nona Yu sedang menemani tamu saat ini. Dia merasakan aura yang perlu dilampiaskan dari pihak lain, yang tidak baik. Kau tahu, Nona Yu tidak pernah mengizinkan siapapun menginap di tempatnya. Kau tidak mengerti maksudku. Zhang Qianling marah sekarang, jadi dia tidak peduli tentang apapun. Dia melangkah maju dan mencengkeram leher wanita tua itu, dan berkata dengan keras, "Jika kau tuli, aku tidak keberatan membiarkanmu bereinkarnasi lagi, ingatlah untuk memilih keluarga yang baik." Aku mendengarnya. Wanita tua itu ketakutan setengah mati, di mana dia melihat pria yang begitu galak. Pertama-tama, dia adalah pengawal naga perak. Status dan posisinya bukanlah sesuatu yang dapat disentuh oleh orang biasa. Terus terang, bahkan jika dia membantai seluruh Menara Zhaixing, itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak gelombang. Meskipun Menara Zhaixing memiliki panggung belakang, siapa yang akan menyinggung pengawal naga perak untuk mereka? Ini adalah pengawal pribadi yang mulia. Aku akan membawamu ke sana. Setelah Zhang Qianling melepaskan tangannya, wanita tua itu ketakutan dan buru-buru memimpin jalan. Dia tampak acuh tak acuh, berjalan perlahan ke depan, dan niat membunuh yang mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar berkembang di sekelilingnya. Banyak orang langsung ketakutan. Semua orang datang untuk bermain, tetapi tanpa diduga, karakter yang begitu kejam datang. Dari aura yang berkembang di sekelilingnya, apakah ini terlihat seperti dia di sini untuk bersikap tenang? Lebih seperti dia di sini untuk membunuh orang. Segera, Zhang Qianling perlahan berjalan ke atas paviliun dan memasuki kamar Nona Yu. Nona Yu jelas mengetahui hal ini sebelumnya. Dia takut dengan niat membunuh di sekitar Zhang Qianling, tetapi dia masih sangat tenang dan berkata, "Jika Tuan Zhang ingin mendengarkan musik, saya menyambut Anda di sini. Jika Anda memiliki ide lain, harap tahan mereka sesegera mungkin. Mengapa? Anda ingin menjadi pelacur dan masih ingin mendirikan gapura peringatan?" Zhang Qianling menyeringai, "Hari ini, saya ingin Anda menghabiskan malam bersama saya. Jika tidak, saya akan membunuh Anda." Dari badannya, aura yang ganas dan jahat berkembang. Sebagai salah satu Tian Jiao, Zhang Qianling sangat lancar sepanjang jalan, dan tidak pernah gagal 2 kali berturut-turut dalam 1 hari. Yang terpenting adalah bagi pengawal naga perak, hanya ada 3 kesempatan. Jika dia gagal lagi lain kali, aku khawatir, dia akan benar-benar mati. Oleh karena itu, dia harus segera melampiaskan emosi negatif dalam badannya, dan wanita adalah penawar terbaik. Kalau begitu bunuh saja aku. Nona Yu memalingkan mukanya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia lebih baik mati daripada diizinkan menemani tamu. Meskipun dia telah jatuh ke situasi seperti itu, dia selalu bersikeras dengan caranya sendiri. Ketika dia bertemu seseorang yang dia sukai, dia dapat menyerahkan dirinya kepadanya tanpa syarat. Jika dia tidak menyukainya,
Tidak peduli siapa orang itu, dia tidak akan setuju. Bahkan jika dia Mah Tei, dia tidak akan mengubah garis bawahnya. Benarkah? Keras kepala sekali, Zhang Qianling melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh yang semakin berkembang. Tapi, aku punya banyak cara untuk membuatmu berharap kamu Mah Tei atau hidup. Saat Zhang Qianling mendekat selangkah demi selangkah, Nona Yu benar-benar menyadari bahwa pihak lain akan bersikap serius. Dia mengambil keputusan, tiba-tiba mengambil jepit rambut tajam dari meja, dan menusukkannya ke lehernya. Gerakannya sangat cepat dan bersih. Dia telah melatihnya berkali-kali. Jika benar-benar sampai seperti ini, dia lebih baik Mah Tei daripada dipermainkan oleh orang lain. Bang! Jepit rambut itu tertiup oleh aura tak terlihat bahkan sebelum menyentuh lehernya. Apakah kamu pikir kamu bisa bunuh diri di depanku? Mulut Zhang Qianling tersenyum penuh kemenangan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram badan Nona Yu. Ah! Nona Yu berteriak. Seluruh menara Zaixing mendengarnya dengan jelas. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun, apalagi mencari keadilan untuknya. Ini adalah pengawal naga perak. Sial! Berisik sekali, bisakah kamu membiarkanku tidur dengan tenang? Sebuah kutukan tiba-tiba datang dari kamar sebelah. Kemudian, pintu terbuka. Taois Qingyun bahkan tidak menarik celananya, dan dengan marah mendorong pintu loteng Nona Yu, semuanya diam. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di dalam dan luar tempat. Siapa ini? Sombong sekali. Dia bahkan berani ikut campur dalam urusan pengawal naga perak. Setelah saling bertemu, kepala beberapa wanita tua meledak. Jika mereka ingat dengan benar, lelaki tua ini seharusnya adalah tamu terhormat yang dibawa oleh Huo Dong. Huo Dong, itu adalah putra Perdana Menteri. Namun, setelah Huo Dong mengatur keduanya, dia pergi lebih dulu. Jika hanya mereka berdua, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk melawan pengawal naga perak secara langsung. Di dalam ruangan, Nona Yu ketakutan dan menghindar dengan putus asa. Zhang Qianling masih bergegas keluar, dengan hasrat di matanya. Ketika dia menyadari bahwa pintunya terbuka lebar, dia perlahan menoleh dan meludahkan sepatah kata, "Nyahlah. Orang baik, betapa tidak sopannya kamu terhadap orang tua." Pendeta Tao Qingyun tertawa marah. Dia melangkah maju dan menunjuk, "Aku katakan padamu, ketika kamu pergi bermain, kamu harus mematuhi aturan. Orang-orang tidak ingin menemanimu, tetapi kamu bersikeras memaksa mereka. Bagaimana mungkin kamu begitu hebat? Apakah kau mencari kemah-teihan?" Niat membunuh yang dingin telah meledak dari mata Zhang Qianling. Itu sedingin pedang tajam, ingin menembus semua yang ada di depannya. "Mah Tei." Pendeta Tao Qingyun mengerutkan kening, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, "Anak kecil, kau sangat sombong, bukankah orang dewasa di keluargamu mengajarimu? Pertama-tama, aku lebih tua darimu, mengapa kau tidak lebih menghormatiku, dan kau terus mengatakan kata kemah-teihan?" Ketua Sekte. Pada saat ini, Chu Hao bergegas dan memasuki ruangan. Matanya menyapu Zhang Qianling, dan kemudian jatuh pada pendeta Tao Qingyun. "Ketua, mengapa kau tidak tinggal di rumah? Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku terbangun dan tidak bisa tidur." Pendeta Tao Qingyun berkata dengan tidak senang, "Kau datang pada waktu yang tepat," pukul dia dengan keras. "Orang ini benar-benar berbicara kasar padaku." Chu Hao menoleh dan menatap Zhang Qianling. Tekanan tak terlihat meledak darinya. Chu Hao menggertakkan giginya dan membungkuk, berkata, "Tuan, bisakah Anda merendahkan suara Anda? Guru saya sudah tua dan tidurnya nyenyak. Tindakan Anda di sini telah mengganggunya. Kami bukanlah orang yang sulit diajak bicara. Keluar dari sini, atau aku akan membunuh kalian semua." Zhang Qianling meraung, pupil matanya sedikit merah. Apakah kedua orang ini sakit? Yang satu datang untuk menendang pintu, dan yang lain memintanya untuk merendahkan suaranya. "Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya sangat marah hari ini dan ingin membunuh orang? Saya meminta Anda untuk memberinya pelajaran, bukan untuk membahasnya dengannya." Pendeta Tao Qingyun tidak senang, "Anda setidaknya setengah dari murid saya, mengapa Anda begitu pengecut?" Kulit kepala Chu Hao Mah Tei rasa, dan dia dengan cepat mengirim pesan kepadanya, "Guru, lupakan saja, saya tidak mampu menyinggung perasaannya. Alamnya jauh lebih tinggi dari saya. Jika saya melawannya secara langsung, saya khawatir, saya akan dipukuli sampai mati." Dasar pengecut. Pendeta Tao Qingyun melengkungkan bibirnya,
Kalau begitu biarkan saya melakukannya. Tuan, jangan terlalu keras kepala. Dengan tangan dan kakimu yang sudah tua, aku khawatir kau tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan. Chu Hao melirik ke depan dan mendesah pelan, lupakan saja, kita tidak perlu membuat masalah. Dan hal semacam ini bukan giliran kita. Swiss. Pendeta Tao Qingyun melambaikan tangannya dan mendorong Chu Hao. Dia menarik celananya dan berjalan maju sambil tersenyum tipis. Kau, pengawal naga perak, kan? Mah Tei saja untukku. Zhang Qianling meraung, kesabarannya terbatas. Kedua orang ini membuang-buang waktu di sini lagi dan lagi, membuatnya marah. Bunuh saja langsung, dan selesaikan saja. Aku lupa mengatakan. Senyum di wajah pendeta Tao Qingyun perlahan memudar, yang paling kubenci dalam hidupku adalah pengawal naga perak. Kemudian, sedikit niat membunuh terpancar dari matanya. Niat membunuh ini sedingin salju di bulan lunar ke-12, dan tampaknya mampu melenyapkan segalanya. Gerakan maju Zhang Qianling terhenti, dan kakinya seberat yang terisi timah. Dia tampak pucat, seolah-olah dia telah bertemu dengan binatang buas raksasa dengan napas yang kuat dalam sekejap, dan badannya tidak bisa berhenti gemetar. Kamu, mengapa kamu memiliki napas yang begitu menakutkan? Siapa kamu? Kulit kepala Zhang Qianling hampir meledak, dan napas yang keluar dari pihak lain melonjak satu demi satu. Biarkan dia, bahkan bernapas. Merasakan penindasan di depannya, Zhang Qianling merasakan ketakutan akan kematian untuk pertama kalinya. Orang tua ini benar-benar mengatakan bahwa dia paling membenci pengawal naga perak. Sungguh kata yang sombong. Di seluruh dunia, berapa banyak orang yang berani mengatakan ini? Jadi siapa dia? Siapa dia? Master Sekte. Chu Hao hampir mati ketakutan oleh napas ini. Dia menduga bahwa Master Sekte mungkin sangat kuat, seorang master tersembunyi. Tapi ini terlalu kuat, kan? Dia belum pernah melihat napas yang begitu berlebihan. Apa? Alam apa ini? Hehe, aku sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena Lin Lao Mo, aku mungkin tidak akan pernah keluar lagi dalam hidup ini, tetapi karena kau penasaran dengan identitasku, aku akan mengungkapkannya kepadamu. Pendeta Tao Qingyun melangkah maju dan mengangkat tangannya seperti kilat. Swiss, sebuah napas yang tidak terlihat oleh mata telanji yang langsung menyapu leher Zhang Qianling. Zhang Qianling ingin berbicara, tetapi mendapati mulutnya penuh dengan busa darah. Anehnya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan sebuah luka besar muncul di lehernya. Itu fatal. Kau, kaki Zhang Qianling melunak dan dia berlutut di tanah. Aku adalah pengawal naga hitam nomor 1 dan pelatih kepala pengawal naga hitam, Gong Yixing. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dari pupil pendeta Tao Qingyun. Itu adalah keyakinan, itu adalah ingatan. Itulah tekad untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi sekarang memilih untuk menghadapinya lagi. Pengawal naga hitam nomor 1. Juga pelatih kepala pengawal naga hitam. Gong Yixing, kota kekaisaran. Kaisar gugup. Aku kembali. Namun, Zhang Qianling tidak bisa lagi mendengar apapun. Di samping, Chu Hao juga tercengang. Sekte. Master Sekte, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dan, apa itu pengawal naga hitam? Memikirkan sikapnya terhadapnya selama setahun terakhir, Chu Hao tiba-tiba merasa bahwa dia telah melompat maju mundur di ambang kematian berkali-kali. Ini, aku akan menderita. Bagaimana jika pihak lain berpikiran sempit dan menyimpan dendam? Aku setidaknya setengah dari muridmu, Master Sekte, tolong jangan menyimpan dendam padaku. Chu Hao mengakui kesalahannya tanpa mengatakan apapun. Dia bahkan menggunakan sebutan kehormatan. Bagaimanapun, dia telah banyak menentangnya selama setahun terakhir. Oke, kembali tidur. Pendeta Tao Qingyun mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangan. Kedua gadis itu masih menungguku. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menahan napas dan berjalan keluar. Tidak ada bedanya dengan orang tua. Namun, saat dia melangkah keluar dari ruangan, mata pendeta Tao Qingyun langsung berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dia bergumam, setengah orang suci lagi. Sebelum dia selesai berbicara, pendeta Tao Qingyun melangkah maju dan terjun ke dalam kegelapan. Di langit malam kota kekaisaran, Meng Lianying sedang dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Aura yang meledak keluar dari badannya secara bertahap menyatu dengan sisi dunia ini.
Dari kejauhan, itu tampak seperti bola cahaya keemasan, seolah-olah akan mekar. Bahkan jika itu sangat jauh dari orang-orang, itu masih membawa tekanan tanpa akhir bagi orang lain. Cepat, matanya dingin, dan keinginannya teguh di dalam hatinya. Kejar dia dengan seluruh kekuatannya. Jika Lin Ninger dapat ditangkap, maka Kaisar Jingyuan akan menang pasti. Kartu truf terbesar lawan ada di tangan Kaisar Jingyuan, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dan selama bertahun-tahun, Kaisar Jingyuan awalnya telah mengembangkan cara untuk mentransfer takdir nasional. Selama takdir nasional pada lawan dihapus, dia akan menjadi anak terbuang yang dapat dibunuh kapan saja. Satu pisau jatuh, dan semuanya berakhir. Garis keturunan terakhir dari pangeran dari dinasti sebelumnya. Konyol. Dunia ini milik Kaisar Jingyuan. Dengan kalian, gelombang apa yang ingin kalian buat? Di sisi lain, Luluo, Zhang Xianqi, dan Mo Xiao sedang dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, wajah Zhang Xianqi dan Mo Xiao berubah. Aura ini sangat kuat. Apakah dia mengejar? Keduanya saling memandang, dan banyak ekspresi rumit muncul di mata mereka. Mereka meninggalkan Liu Qingchao dan Shen Xingtong di akademi untuk melawan pengejaran Meng Lianying selanjutnya. Akibatnya, tampaknya situasinya sangat buruk sekarang. Pada saat ini, kristal komunikasi di cincin itu menyala. Suara Liu Qingchao keluar darinya. Suaranya agak mendesak. Cepat ke divisi penindasan iblis. Meng Lianying telah mencapai level setengah orang suci ketika dia keluar dari retret kali ini. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia akan segera mengejarmu. Mendengar ini, wajah ketiga orang itu menjadi tegas pada saat yang sama. Setengah orang suci. Jantung kedua orang itu berdebar kencang, seolah-olah mereka dicengkeram oleh tangan raksasa. Apa konsep setengah orang suci? Di seluruh kota kekaisaran, atau dengan kata lain, benua Jiutian yang besar, jumlah setengah orang suci dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang, pemilik istana, Meng Lianying, telah dipromosikan menjadi setengah orang suci dan mengejar mereka ke sini. Pertempuran ini, kita harus bertarung, mau atau tidak. Saudara Lu, Saudara Zhang, bawa dia kembali ke divisi penindasan iblis dengan cepat, serahkan ini padaku. Mo Xiao berbalik perlahan, dan pedang ajaib perlahan melayang di sampingnya. Pedang ajaib itu sedikit bergetar, seolah-olah sedikit tidak sabar. Mengetahui bahwa pertempuran ini kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya, dan tidak akan ada Mo Xiao di dunia sejak saat itu. Dia masih bersedia mati. Dia, sendirian, bertarung melawan orang kuat setengah orang suci, bahkan jika dia mati, dia masih layak di dunia ini. Lin Ninger menyadari keseriusan situasi tersebut, dan rasa cemas serta tegang terungkap di matanya yang indah. Pergi, Mo Xiao tersenyum santai, tidak acuh seperti biasanya, dan lebih hangat. Aku akan tinggal bersamamu, Luluo, ayo pergi. Zhang Xianqi berbalik, menatap Luluo, dan berteriak dengan suara rendah. Luluo menggenggam tinjunya dalam-dalam pada mereka berdua, meraih Lin Ninger dengan energi spiritualnya, dan bergegas menuju cakrawala dengan kecepatan tinggi. Untuk apa repot-repot? Mo Xiao sedikit kesal, tidak peduli apakah salah satu atau kalian berdua tinggal, kami tidak dapat menghentikannya. Ini adalah situasi yang mematikan. Zhang Xianqi, kau dan aku berbeda. Mo Xiao yang penuh darah dan bersedia memberikan segalanya untuk keyakinannya meninggal 20 tahun yang lalu ketika dermawannya terbunuh dan dia tidak berani berdiri dan mengatakan sepatah kata pun keadilan. Nada bicara Mo Xiao menjadi lebih berat dengan setiap kata, aku tidak takut mati lagi, tetapi kau, mengapa kau harus melakukan ini? Kenapa? Aku, Zhang Xianqi, pengecut. Pangeran juga baik padaku. Jika aku meninggalkanmu, apakah aku masih dianggap manusia? Zhang Xianqi tertawa terbahak-bahak, dan itu terdengar sedikit menyayat hati. Kali ini, aku akan tetap bersamamu. Baiklah, kita berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Hari ini, mari kita bertarung berdampingan. Mo Xiao mengulurkan tangan besarnya dan meraih pedang ajaib. Kemudian, dia berteriak, kali ini, jika Lin Ninger dapat kembali ke divisi penindasan iblis dengan selamat, bahkan jika aku mati di sini, aku akan mati dengan layak. Jika kita akhirnya terjebak, itu semua karena ini, kurangnya belas kasihan dewa.
Mata Zhang Xianqi dingin, dan dia berbicara kata demi kata. Mereka telah membayar semuanya, dan semuanya tergantung pada kehendak dewa. Swiss. Di kejauhan, cahaya keemasan menyala, dengan aura pembunuh yang kuat. Ini dia, berani menghentikanku, Ma Tei. Meng Lianying sangat marah saat ini. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, selama dia berani menghentikannya, dia akan dibunuh. Keluar, 3 lampu terang menyala di samping Zhang Xianqi. 3 binatang hantu muncul berturut-turut, dengan gelombang energi yang melonjak, mengejutkan satu sisi. Di sisi lain, Mo Xiao juga mengepalkan pedang ajaib. Saat melambai, dunia menjadi luas, dan niat pedang membumbung ke langit. Tingkat jiwa pedang. Keduanya mengembangkan cara terkuat mereka untuk menyambut Meng Lianying. Mereka ingin mengulur waktu untuk Lu Luo. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan satu napas lagi, mereka akan memiliki satu kesempatan lagi. Demi keyakinan mereka rela mati, seperti menghadiri pesta. Tepat ketika roh mulia Meng Lianying mekar dengan liar, membentuk binatang buas dan membunuh dengan ganas, keduanya sudah merasakan tekanan yang datang ke arah mereka. Upaya habis-habisan mereka ternyata sangat konyol di depan pihak lain. Apakah ini setengah orang suci? Di bawah gelombang udara ini, Zhang Xianqi bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia tidak bisa berhenti gemetar, tetapi dia masih mengumpulkan semangat juang terkuat. Dia ingin Ma Tei berdiri. Pedang ajaib di tangan Mo Xiao bergetar hebat. Jelas bahwa sebelum dia menyentuh napas pihak lain, mulut harimau itu sudah retak, dan darah menetes ke gagangnya. Ombak melonjak, dan ikat kepalanya putus. Mo Xiao tertawa terbahak-bahak, dan seluruh kekuatan hidup dan darahnya dicurahkan ke dalam pedang ajaib di tangannya. Rambut hitamnya memutih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, Mo Xiao membelai pedang ajaib itu dengan tangannya yang lain. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya, dalam kehidupan ini, kamu telah mengikutiku untuk berperang di utara dan selatan, dan kamu telah bekerja keras di seluruh dunia. Ketika iman dan energi spiritual semuanya terkumpul bersama, energi pedang ini tiba-tiba meluas dan menjadi semakin agung. Setengah orang suci. Hari ini, biarkan aku, Mo Xiao, mengguncang setengah orang suci ini dengan badan fana saya. Mo Xiao berteriak, dan pedang itu menembus kegelapan dan bersinar di atas kota kekaisaran. Semut, lengan belalang mencoba menghentikan kereta perang. Niat membunuh Meng Lianying tiba-tiba muncul. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 2 aliran kebenaran. Bang! Sebuah sosok berdiri horizontal di antara ketiga orang itu pada saat kritis ini. Seluruh lengannya menjadi tebal dan tertutup bulu, seperti kaki beruang. Pukulan inilah yang menghancurkan 2 aura lurus yang ditembakkan Meng Lianying. Semua orang terkejut. Wajah Mo Xiao dan Zhang Xianqi berubah. Senior, itu kamu. Zhang Xianqi melangkah maju, emosinya melonjak. Ya, itu aku. Pria itu tersenyum lembut dan berkata, Meng Lianying, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya telah mencapai alam setengah suci. Bersambung.